Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Michan. Hari ini aku mau ajakin kalian masak-masak lagi. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Langsung aja ke bahan-bahannya. Aku menggunakan 125 gram tepung beras, 200 gram labu kuning yang sudah dikukus sebelumnya, 400 ml santan, 80 gram tepung tapioka, 70 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, dan setengah sendok teh garam. Kemudian untuk pewarnanya aku menggunakan pewarna coklat, pandan, dan pewarna kuning tua. Kita langsung ke cara pembuatannya. Siapkan blender, kemudian masukkan labu kuning, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, vanili, dan garam. Kemudian kita masukkan juga santan setengah bagiannya aja, lalu kita blender. Setelah kita blender, semua bahannya sudah tercampur merata seperti ini. Kemudian kita aduk dulu, lalu pindahkan ke gelas takar. Setelah itu, sisa santan yang tadi kita masukkan secara bertahap sambil terus kita aduk ya. Setelah semua sisa santannya masuk dan sudah kita aduk, ini adonannya sudah jadi, tidak perlu kita saring lagi ya karena tadi kita menggunakan blender jadi sudah merata. Kemudian siapkan wadah. Adonan yang kita blender tadi didapatkan 700 ml, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama 250 ml, bagian kedua juga 250 ml, dan bagian yang ketiga 200 ml. Nah, bagian yang 200 ml aku masukkan 5-6 tetes pewarna coklat, kemudian kita aduk sampai merata. Kalau sudah merata, kemudian bagian 250 ml yang pertama aku tambahkan pewarna kuning tapi tadi nggak ke-record. Lalu bagian yang ketiga aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata. Kalau dirasa warnanya kurang cerah, kita tambahkan lagi pasta pandan ya. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah selesai, semuanya sudah kita kasih pewarna. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm, kemudian kita kasih minyak. Kalau minyaknya sudah kita ratakan seperti ini, kita masukkan ke dalam kukusan lalu kita panaskan loyangnya. Setelah loyangnya panas, masukkan setengah bagian dari adonan coklat, kemudian kita kukus selama 5-6 menit. Setelah kita kukus selama 5-6 menit, kemudian kita masukkan lapisan warna hijau setengah bagiannya juga. Kemudian kita kukus sama seperti tadi 5-6 menit. Setelah kita kukus 5 menit, kemudian bagian yang kuning juga kita masukkan setengah bagiannya aja. Lalu kita kukus lagi. Nah, ini adonan warna kuningnya sudah matang, kemudian kita lanjutkan lagi melapisnya seperti yang pertama sampai semua adonan habis. Nah, kalau sudah sampai lapisan terakhir seperti ini dan semua adonannya sudah habis, sekarang kita kukus selama 20 menit. Setelah kita kukus selama 20 menit, ini sudah matang kuenya, kemudian kita matikan apinya dan kita tunggu sampai dingin. Setelah kuenya dingin, ini sudah siap kita keluarkan dari loyangnya, tapi sebelumnya bagian pinggirnya kita sisir terlebih dahulu agar lebih mudah. Kemudian siapkan talenan lalu kita balikan loyangnya seperti ini dan kita keluarkan. Nah, tampilan kuenya seperti ini. Kemudian kita balikan agar lapisan berwarna kuning ada di atas. Setelah kita balikan dan lapisan kuning sudah ada di bagian atas, kemudian kita iris sesuai dengan selera aja ukurannya.
Tampilan bagian dalam kuenya seperti ini. Kemudian kita lanjut mengirisnya sampai selesai. Setelah kita iris, ini kuenya siap untuk kita letakkan di atas piring saji. Siapkan piring saji, kemudian kita susun di atasnya. Nah, ini dia tampilan kue yang sudah selesai kita buat. Hasilnya bagus banget, mulus, warnanya juga cantik. Rasanya enak, teksturnya lembut dan kenyal. Lapisan kuenya rapi banget, bisa kita lihat tuh seperti ini. Pokoknya kue ini cocok banget kita sajiin nanti di acara-acara atau bisa kita jadikan snack box juga ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.